Bagaimana cara katanya ingin untuk bertaubat kepada Allah? Perlu katanya untuk bahwa katanya memang manusia biasa yang hanya luput daripada kesalahan. Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Hatta ibu min zambin kaman la zambalah." Orang yang bertobat daripada dosa bagaikan orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Karena kita hanya mungkin tidak berdosa. Kita bukan level para rasul-rasul, katanya kan level para anbiya, maka mandung katanya berdosa. Tapi orang yang paling baik adalah orang-orang yang bertobat, ingin untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan. Jadi apapun kesalahan yang pernah katanya lakukan, maka kewajiban katanya semantang naumu kepada Allah untuk bertaubat. Dan itulah merupakan manusia yang baik yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. At-taibu min zambin kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa bagaikan dia tidak pernah berbuat dosa. Maka bagaimana caranya terhadap anak-anak katanya? Semampu mungkin menena yang mantang di bawah umur, maka berjuanglah katanya, berkorbanlah udip katanya urangnya untuk memperbaiki anak-anak katanya. Apabila anak katanya urangnya akan melewati umur, maka semampu mungkin pemantang yang kemampuan begitu sampaikan kepada mereka tentang agama. Menyamantang yang di bawah umur, berkorbanlah, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, dan yang lebih terpenting dan daripada katanya urunsi, berdoalah untuk anak-anak katanya. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Bahkan para ulama-ulama yang terdahulu di tengah-tengah malam yang bersujud di hadapan Allah untuk mendoakan tentang kebaikan kepada keturunan. Jadi OBB mungkin katanya. Nah, jadi mungkin dengan harta, mungkin dengan doa, mungkin tak sampaikan langsung, harus tak sampaikan secara langsung. Pokoknya kita uronyo ingin bertobat. Arti bertobat yang sebenarnya adalah meninggalkan segala yang pernah katanya lakukan sebelumnya. Mengibaratkan dalam kitab tasawuf itu adalah bagaikan katanya tapajo bangki. Jadi tak fikir memang sia ternyata ibegah rudonya sia yang napajonya sia uli kibar luat ingin tarudah najir walau kaitan menglamprut. Nyan etnan kira-kira baru kira orang yang bertobat daripada dosa. Jadi terhadap keturunan katanya yang mantang, yang mantang ubud tadi di bidang agama, pokoknya harus mereka ingin bertobat, berkorban untuk kebaikan para keturunan katanya. Yang kedua tentang masalah katanya orangnya kata buka aib orang lain di kedepan khalayak ramai. Atau nak pernah tanya menguji, mengupat-upat saudara-saudara katanya. Memang itu merupakan perbuatan dosa. Bahkan minta upat ulama itu memang dalam dosa besar. Mengupat sesama katanya dosa kecil, tapi mereka sabi-sabi menjadi israru ala saghirah kabiratun. Jadi berkekalan katanya dalamnya orang upat menjadi dosa besar sih yang bisa meruntuhkan keadilan, adil daripada katanya. Jadi cara bertobat kiban. Apa yang pernah tak sampaikan keduanya yang menyakiti hati, payah saja tak kemah dan tak sebutkan nantinya dan dia merasa malu. Urangnya memang merasa malu katanya buatlah kemah tak kesalahan katanya. Akan tetapi sehingga huruf akhirat lebih malu. Tadi saya sampaikan menyanyian katroh bak gelinyung orang yang taupat. Tapi menyanyian golong troh bak gelinyung orang yang taupat, maka memada dengan memperbanyak istighfar. Perlu istighfar. Maka setiap saat tiurasi malam Rasulullah mengajarkan kepada katanya untuk istighfar 100 kali. Kadang orang-orang yang pernah katanya upat adanya golong troh. Dan katanya pih yang tadi ngupat beta sampaikan kepada orang yang diupat yang bisa yang termasuk dalam mirah ke. Maka ya Rasulullah gedet nasira orang ya pegah keburukan orang lain kekeun man sabbaka man balagaka. Orang yang menyampaikan kepadamu itulah sebenarnya orang yang telah mengupat kamu.
karena terjadi karu, terjadi sakit hati kan gara-gara ya pegah bagdayo sandaji hana dadu puat ya hana. Jadi fitnah yang paling besar inilah fitnah. Ya, jadi miana ngan gedanyo na urang yang diupat urang lain ike gedanyo nyampe da putro gede, itulah kebaikan bagi gedanyo. Dan gedanyo pun apabila diputro bahwa gomna diupat gedanyo nyan buta sadari yang tukang keun gedanyo kan urang lain tapi urang putrohnya. Itu kata Rasulullah, man ballagaka man sabbaka man ballagaka. Orang yang mencaci kamu itulah orang yang menyampaikan. Makanya di saat Rasulullah SAW terus sahabat, dia pegah ya Rasulullah, nah sahabatnya menou, diamlah kata, lo hana mau begitu jaga tingun ada orang yang merasa sakit hati lemuronya. Menyakata tak sampaikan keburukan orang lain kepada lo, maka lo merasa sakit hati kepada mereka. Nah, begitulah akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang Allah neyua kepada gedanya untuk mengikuti. Nah, untuk mengikuti yaitu uswatun hasanah, bagaimana sistem atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak dengan akhlakul karimah. Jadi demikian kira-kira. Jadi memang katanya tersampaikan aibnya kepada orang lain payah jak yang nak kemah pegah lum pernah lungkeun keron nyo pemaah dosa lo. Nah, demikian kira-kira.